Perkenalkan, nama saya Kartika Kusuma Dewi. Saya adalah mahasiswi dari program e-learning LSPR, batch 9A GDPR. Dan pada ujian akhir mata kuliah Human Communication and Interpersonal Skills, saya akan mempresentasikan media literasi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah definisi media literasi. Menurut Of der Heydt pada tahun 1993, media literasi adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk media. Media literasi membantu kita untuk berpikir secara kritis dalam mengakses dan menanggapi suatu pesan atau kejadian. Jadi, segala hal yang sekarang ini kita baca, kita ketahui informasinya, itu dinamakan kemampuan media literasi, di mana kita dapat mengakses, menganalisis, membaca, mengevaluasi, bahkan membagikan informasi yang telah kita dapat. Dan media literasi juga membantu kita dalam berpikir kritis. Kenapa? Karena media literasi itu ada berbagai macam berita, banyak sekali macam-macam beritanya, dan dari macam-macam berita tersebut, kita bisa menyimpulkan sesuatu dan bisa membedakan mana berita yang sekiranya benar dan berita yang sekiranya salah. Itulah fungsi media literasi sebagai kemampuan untuk mengasah berpikir kritis. Lalu selanjutnya yaitu ciri-ciri media literasi. Yang pertama, aktif dalam mengakses media. Jadi salah satu kemampuan kita dalam bermedia literasi adalah kita harus aktif, bahkan super aktif untuk mengakses media ataupun berita supaya kita mengetahui apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Lalu yang kedua, bersifat kritis pada isi media. Semua isi media dan semua berita yang mungkin kita baca belum tentu benar adanya dan belum tentu nyata kejadiannya. Oleh karena itu, kita harus bersifat kritis. Dan mungkin berita yang pernah kita baca belum tentu sebenarnya terjadi hal persis seperti apa yang diberitakan. Jadi, ada baiknya ketika kita membaca satu berita, kita juga mencari tahu fakta lainnya dari sumber berita yang lain. Lalu selanjutnya yaitu mampu mengevaluasi kebenaran berita. Ini hampir mirip dengan poin kedua yang tadi. Kita harus bisa membedakan mana berita yang benar dengan berita yang salah. Lalu selanjutnya memahami tujuan dan dampak dari media. Jadi kita juga harus memahami tujuan dan dampak dari media itu seperti apa. Jangan sampai kita tertipu dengan berita yang salah dan harusnya kita memahami juga bahwa media itu fungsinya untuk memberitahukan informasi yang memang nyata adanya. Jadi kita harus mengetahui dampak dari tujuan yang mungkin akan berdampak ke kita setelah kita membaca sebuah berita. Lalu yang terakhir yaitu bertanggung jawab dalam membuat dan menyebarkan media. Jadi kita ini tidak hanya bisa menjadi konsumen media, tapi kita juga bisa menjadi produsen media. Kita sebagai produsen media harus bisa memberitakan, harus bisa memberitahu informasi ataupun memberitahu pesan yang memang sesuai fakta kepada masyarakat umum. Jangan sampai kita hanya membuat berita yang sebenarnya tidak ada dan terkesan hanya mengentertain masyarakat umum. Lalu selanjutnya yaitu adalah tujuan dari media literasi. Tujuan dari media literasi yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya mencegah penyebaran hoax. Memang beberapa media ada yang menyebarkan hoax atau berita palsu. Tapi kalau kita bisa berpikir kritis, kalau kita bisa mengetahui bagaimana cara untuk membedakan berita yang benar dengan berita yang tidak benar, dan jika kita bisa mengevaluasi dan menyaring berita terlebih dahulu, maka tujuan dari media literasi bisa dikatakan juga mencegah penyebaran hoax. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Lalu selanjutnya lebih terbuka dan peka terhadap perkembangan. Jadi ketika kita membaca sebuah berita entah di televisi, entah di koran, atau seperti artikel atau website-website yang mungkin sering dibaca oleh generasi seperti kita ya, itu bisa membuat kita lebih terbuka, lebih open-minded, dan lebih aware dengan sosial. Lalu selanjutnya membantu masyarakat memahami tujuan media. Memang tidak semua golongan masyarakat mungkin memahami tujuan media itu
apa. Jadi ada beberapa masyarakat yang mungkin masih menganggap media itu tidak penting. Padahal media itu sangat penting untuk mengetahui keseharian dan untuk mengetahui ada update apa aja sih yang terjadi dalam sosial ini yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih mengatur bagaimana kegiatan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya meningkatkan partisipasi masyarakat pada publik karena media itu fungsinya juga untuk memberitakan beberapa acara, beberapa kampanye, dan mungkin beberapa acara dan kampanye juga ada yang berupa sebuah kepedulian sosial dan charity atau segala macam. Dan dengan mengetahui dan juga dengan rajin membaca, rajin literasi media, mungkin kita bisa meningkatkan partisipasi kita, kita bisa menginclude diri, mempartisipasikan diri untuk terjun ke dalam aksi masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu menciptakan pola perilaku sehat dalam bermedia. Lagi-lagi tergantung bagaimana kita menggunakan media ya. Apabila kita bisa menggunakan media literasi dengan baik, maka kita juga bisa menciptakan pola perilaku yang sehat. Lalu selanjutnya media literasi itu dibagi menjadi dua, dapat terbagi menjadi dua, yaitu media literasi konsumtif dan juga media literasi produktif. Yang pertama yaitu media literasi konsumtif atau disebut juga critical media literacy. Media literasi konsumtif adalah kemampuan untuk menganalisa, mengevaluasi, dan memahami pesan media yang diterima. Jadi di poin pertama ini maksudnya adalah point of view kita dalam menjadi konsumen media. Jadi, media literasi konsumtif itu ketika kita membaca sebuah berita, melihat sebuah media, lalu kita menganalisa, lalu kita berpikir, lalu kita mengevaluasi tentang media tersebut dan tentang berita tersebut, apakah benar seperti itu kejadiannya. Lalu, poin yang kedua selanjutnya yaitu adalah media literasi produktif atau creative media literacy. Adalah kemampuan untuk menciptakan media dan memproduksi media dan menyebarluaskannya dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh. Jadi poin kedua ini adalah point of view kita sebagai pembuat media literasi atau sebagai pembuat website atau penulis artikel. Itu disebut media literasi produktif. Kita sebagai produsen medianya. Dan kita balik lagi seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, dalam menciptakan media kita harus benar-benar memastikan bahwa pesan, informasi, dan berita yang kita sampaikan itu benar sesuai fakta sebelum dipublikasikan kepada masyarakat umum. Dalam lingkup human communication, media literasi itu punya peran yang penting banget, punya fungsi yang penting banget. Media berfungsi sebagai saluran yang membantu penyampaian pesan dari komunikator kepada penerima. Media dapat menjadi penyaluran pesan secara akurat. Media literasi juga merupakan sarana pembentukan makna dalam komunikasi manusia yang dapat menafsirkan arti dari simbol, bahasa, dan visual, membuat penerima pesan jauh lebih responsif dalam menanggapi pesan. Jadi media literasi ini tentunya sangat berperan penting dalam human communication. Bahkan media literasi ini bisa dibilang merupakan salah satu sarana yang penting banget dalam kegiatan komunikasi manusia. Apalagi dalam media digital ya, dalam media digital literasi, mungkin di beberapa artikel yang memberitakan sesuatu yang tidak terlalu resmi, bahkan sekarang di aplikasi chatting itu udah tersedia seperti emoji, emoji wajah, yang itu merupakan sebuah simbol, merupakan sebuah komunikasi nonverbal yang bisa membuat responsif, yang bisa membuat penerima itu jauh lebih responsif dalam menjawab pesan atau menanggapi berita yang dibaca. Lalu ini ada jenis-jenis media literasi. Jadi media literasi itu terbagi menjadi dua. Ada yang di luar jaringan atau offline, ada juga yang daring dalam jaringan. Dan mungkin kita untuk sekarang dalam era modern sekarang ini kita pasti lebih sering menggunakan yang media dalam jaringan atau online. Untuk yang di luar jaringan yaitu ada media cetak seperti koran, majalah dan lain-lain. Dan ini pastinya udah tersedia lama banget ya. Jadi media literasi itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Lalu selanjutnya media elektronik, update sedikit dari media cetak, media yang tersalurkan lewat barang elektronik seperti TV, radio, dan lain-lain. Jadi dalam media elektronik ini
berita ataupun sebuah informasi itu bisa dikemas dengan lebih menarik dan bisa lebih persuasif ditonton oleh konsumen. Karena kalau di media cetak itu mungkin hanya tersedia gambar hitam putih, terus cuma tersedia bacaan, dan kita juga harus baca sendiri kalau koran atau majalah kan. Tapi dengan media elektronik kita bisa mendengarkan, kita juga bisa mendengarkan bagaimana komunikasi orang-orang di luar sana, bagaimana tone suara, bagaimana intonasi orang-orang yang berbicara di TV atau di radio. Jadi ada sensasi berbeda dari media cetak dengan media elektronik. Lalu selanjutnya yang lebih update lagi dan sudah lebih maju yaitu media digital. Media yang paling ramai digunakan di zaman modern ini. Contohnya seperti media sosial, website, platform digital, dan lain-lain. Dan ini pastinya yang lagi sering banget nih kita gunakan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, media digital itu kan yang paling sering kita gunakan sekarang untuk berliterasi. Jadi, ini adalah pengaruh-pengaruh yang dipengaruhi dari media digital pada media literasi. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya yaitu membantu publik berpikir kritis dengan variasi berita. Jadi, dengan banyaknya berita, kita bisa membandingkan berita satu dengan berita lainnya yang itu membantu mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Lalu selanjutnya membantu publik mengasah awareness pada sosial, itu tadi lebih update sama kondisi atau lingkungan yang sedang terjadi di sekitar. Lalu selanjutnya mengajak publik untuk berpartisipasi dalam komunikasi digital. Jadi komunikasi digital ini itu media digital itu sekarang udah tersedia kolom di mana kolom tersebut bisa dipakai untuk para konsumen, untuk para pengguna media, untuk merespon berita yang ada seperti kolom komentar, direct message di Instagram, dan segala macam. Itu sudah tersedia. Jadi media digital itu bisa mengajak pembacanya, bisa mengajak konsumennya untuk ikut berpendapat dan ikut menyampaikan opini mereka juga dalam suatu komunikasi digital. Lalu selanjutnya kekurangannya yaitu perbedaan kemampuan literasi yang dapat menyebabkan konflik. Jadi udah pasti ya, nggak semua orang itu punya kemampuan berliterasi, kemampuan berpikir kritis yang sama. Jadi kekurangannya mungkin bisa terjadi konflik karena terjadi perbedaan pendapat. Lalu selanjutnya kecanggihan AI dalam memproses semua jenis berita tanpa kredibilitas. Nah, dengan adanya kecanggihan AI dengan adanya teknologi zaman sekarang nih seperti AI itu bisa membuat berita yang bahkan mungkin berita tersebut tuh sebenarnya nggak ada, hanya dibuat-buat oleh manusia. Jadi kecanggihan AI ini juga bisa jadi minus dalam eh, literasi pada media digital karena ini bisa em, ini bisa memperluas penyebaran hoax di media. Lalu selanjutnya algoritma media sosial yang terlalu mengundang sensasi. Jadi algoritma media sosial itu kita tahu kan, algoritma itu benar-benar ramai banget. Dan dengan sensasi yang ramai tersebut itu kita sebagai konsumen, kita sebagai pembaca aja membaca beritanya itu juga terasa menggebu-gebu gitu. Dan dari situ harusnya kita bisa mengevaluasi berita tersebut, jangan terlalu gegabah ketika membaca suatu berita karena mungkin belum tentu benar adanya berita tersebut gitu. Nah, ini contoh studi kasus. Saya mengambil dari tempo.co, yaitu dilansir dari Tempo.co tercatat pada Rabu 22 Oktober 2025, masyarakat anti fitnah Indonesia atau Mafindo mencatat terdapat 1.593 hoax selama setahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presidium Mafindo Pengampu Komite Litbang, Loina Lalolokrina Perangin-Angin, mengungkapkan puncak frekuensi hoax terjadi pada Juli 2025. Total kasus hoax pada bulan itu sebanyak 180 kasus, cukup banyak, atau sekitar 11,30% dari total hoax yang harus diverifikasi. Ini termasuk warning sign ya, karena terlalu banyak hoax yang tersebar pada tahun itu.
Berikut ini adalah analisis studi kasus yang saya kumpulkan dari studi kasus yang tadi saya presentasikan. Saya mengumpulkan sekitar 6 poin kesimpulan saya dari studi kasus tersebut untuk dianalisa. Yang pertama, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena kurangnya kemampuan masyarakat berpikir kritis. Itu tadi, mudah terprovokasi, mudah terundang dengan emosi, mudah terundang sensasi dari berita yang tersebar di media sosial. Lalu selanjutnya saluran penyebaran media sosial yang begitu cepat. Karena media sosial itu penyebarannya sangat cepat dan mungkin orang-orang juga membagikannya sangat cepat tanpa disaring terlebih dahulu gitu ya. Akhirnya terjadi konflik karena perbedaan pendapat dan itu terjadi terlalu cepat. Lalu selanjutnya berita hoax yang bersifat mengancam. Jadi memang ada beberapa berita hoax yang sifatnya itu tuh sangat mengancam. Jadi itu membuat kesan menakut-nakuti kepada pembacanya gitu. Lalu selanjutnya judul berita yang kontroversial dan provokatif atau mengundang emosi, mengundang adrenalin ya untuk berdebat pendapat dalam media digital gitu. Lalu kesenjangan generasi dalam media literasi. Ini bisa jadi kesalahpahaman karena perbedaan generasi akhirnya terjadilah sebuah konflik. Lalu yang terakhir adalah hoax sebagai pemanfaatan kesempatan. Jadi banyak juga beberapa berita hoax yang sebenarnya dipakai eh, untuk meningkatkan popularitas perusahaan, meningkatkan popularitas sesuatu. Jadi itu dimanfaatkan untuk media entertain gitu. Makanya dari situ banyak yang tertipu dengan hoax-hoax yang tersebar gitu. Lalu ini adalah solusi yang saya kumpulkan dari studi kasus yang tadi. Yang pertama yaitu ada baiknya kita memeriksa kebenaran berita dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Jadi kita harus memastikan dulu tuh berita tersebut benar atau adanya sebelum kita membagikan kepada orang lain. Jadi kita juga tidak langsung membagikan berita saat mendapatkannya. Lalu kita juga harus mengetahui bagaimana metode penulisan berita yang resmi, baik, dan benar. Kenapa? Kita harus mengetahui hal itu karena kita harus tahu seperti apa media literasi atau berita yang kredibel, yang benar ditulis sesuai fakta. Ya, jadi berita yang kredibel itu sumbernya itu kredibel, terus ejaannya juga EYD. Nah, kita harus mengetahui bahasa-bahasa resmi dalam penulisan media supaya kita tidak mudah tertipu dengan banyaknya berita-berita. Lalu tidak mudah terpengaruh pada judul berita yang terkesan provokatif, tidak mudah terpengaruh gitu ya. Lalu kita juga harus menyediakan dan memfasilitasi sarana literasi secara merata. Kenapa? Karena tidak semua daerah di Indonesia itu menyediakan sarana literasi yang memadai. Jadi ada baiknya kita berusaha untuk menyediakan fasilitas untuk memfasilitasi sarana literasi yang memadai untuk daerah-daerah Indonesia yang masih di pelosok-pelosok, yang belum memiliki media literasi yang cukup untuk mengakses sebuah informasi. Lalu ini ada contoh studi kasus lainnya. Nah, itulah kenapa kita harus mengetahui metode penulisan yang benar dalam sebuah berita seperti yang terdapat pada contoh ini, karena ini adalah contoh penulisan media yang tidak benar. Dari bahasanya tidak baku dan banyak huruf kapital bertebaran di mana-mana, terus ejaan juga tidak sempurna ya, tidak sesuai EYD. Jadi kita harus mengetahui bagaimana metode penulisan berita yang benar. Media literasi berperan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berliterasi melalui media secara cerdas. Media literasi juga membantu mahasiswa untuk mengembangkan kualitas kecerdasan berbahasa. Jadi, melatih kita juga dalam berbahasa, dalam pemilihan kata, tutur kata, dalam berdiskusi akademik. Dengan kemampuan media literasi yang baik, mahasiswa mampu menciptakan citra positif pada diri, terutama dalam media literasi digital, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin memiliki personal branding. Dengan kemampuan media literasi yang baik, maka mereka mampu menciptakan reputasi diri mereka yang baik dalam media literasi digital.
Lalu ini adalah kesimpulan dari presentasi saya. Kemampuan dalam bermedia literasi adalah kemampuan yang harus dimiliki saat ini dalam menghadapi perkembangan zaman. Media literasi dapat mempermudah dan membantu komunikasi lebih efektif sehari-hari, juga mengasah kemampuan berpikir kritis dalam mengirim dan memperoleh informasi untuk menjaga citra baik dalam bermedia literasi dan menjaga saluran informasi komunikasi yang baik dan akurat. Jadi media literasi ini gak bisa bohong ya, kita itu pasti pakai media digital, media literasi untuk kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak bisa menghindari media literasi dalam sehari-hari kita, karena itu udah jadi peran penting dan mungkin itu termasuk hal yang diprioritaskan untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena kita memang harus aware dengan apa yang terjadi di sekitar kita, dan dengan kemampuan media literasi yang baik, kita juga bisa mengasah kemampuan kita dan juga kita bisa lebih berkomunikasi dengan cara yang lebih baik lagi. Berikut ini adalah referensi yang saya kumpulkan untuk materi presentasi saya hari ini. Saya mengambil banyak dari jurnal berbeda untuk setiap poin-poin yang berbeda juga, yang membahas tentang media literasi, media digital, ataupun komunikasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan dari materi yang sudah saya jelaskan kali ini, kita bisa menggunakan dan berkemampuan media literasi dengan lebih baik lagi. Dan semoga media literasi pun justru bisa menjadi penopang, justru bisa membantu kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga ini bisa menjadi pemicu bagaimana kita bisa berkomunikasi yang baik untuk sehari-hari. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.